Wassallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sabarataan disehatkan badan, panjangkan umur, mendapatkan kelapangan dan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu perkataan bagi manusia mengucapkan dengan lafaz-lafaz daripada kalimat yang terhimpun di dalam dirinya, yaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang bisa mengatakan sedemikian membaca, tapi dia tidak mengamalkan dan menggunakan apa yang dia baca. Allahumma a'inna ala zikra, artinya aku diingatkan oleh Allah di dalam hatiku, aku diingatkan oleh Allah. Wa syukrika wa husni ibadati, artinya aku diberikan ingat awan Allah, ingat awan Rasulullah. Dalil mengatakan hal sedemikian itu apabila kita membaca di dalam lafaznya kita seperti wajah, artinya aku berhadapan dengan Allah, wajhil lagi, dengan adanya Allah, fatal sama watiwal arda, dan saksi yang menyaksikan atas aku langit dengan bumi, yang menyaksikan aku. Lalu di situ kita baca inna sholati, ingat awan Nabi, yang mengajarkan kita ingat dengan Nabi. Wa nusuki, ibadatku, wa mayaya, hidupku, wa mamatiku lillah, ingat pulang awan Allah. Wa mayaya, atas aku dihidupkan, ingat pekerjaan aku. Wa mamati, ingat awan Allah. Artinya kita itu jaga dan dipelihara apa yang kita ucapkan di hadapan Allah. Itu pertanggungjawaban kita, amanah kita dengan Allah. Kita menerima amanah dari Allah, kita tanggung jawab akan amanah itu, supaya kita itu tuntung melakukan sembahyang amalan. Allahumma ini, ya Allah tolongi ulun, kalau bahasa kita. Jadi jangan hendak kita itu mengerjakan apapun kecuali minta tolong dengan Allah. Nah, jadi hal sedemikian itu supaya kita tuh tenang beribadah, mendapatkan keberkahan. Jadi kita ada malu lagi di hadapan Tuhan. Nih, kita belum contohkan banyak orang-orang yang melapaskan daripada sunnah-sunnah Nabi. Umpama bibinian, umpama keluar pada rumah kada pakai karudung. Jadi kita membaca Allahumma ana la zikra wa syukrika wa husni ibadati, jadi itu adalah sia-sia. Sah pada mulutnya tapi hatinya sia-sia. Di mana dalilnya? Turun katana kada pakarudung. Aku jawab pakarudung. Lalaki pulang turun pada rumah kada berbaju, sama aja. Hal sedemikian itu yang terakhir kalinya orang itu akan meninggal dunia. Kada malukah kita diliputi dengan Allah dengan pakai tutup aurat? Lalaki, bibini sama. Ada malukah diri kita ditutupi dengan auratnya kita, ditutupi yang terakhir kalinya, yaitu adalah kain kafan.
itu aurat kita. Saking bagusnya tuh orang menutupi auratnya kita hendak bertamu dengan Allah. Bibinian itihi jadi bibinian rapinya ditutupi dengan auratnya, jangan pakai kain kapan. Nah laki itu juga keluar dari rumahnya tertutup dengan rapat, keluar dari rumahnya tertutup dengan sempurna kain kapan, tidak ada kelihatan. Itu menutupi, menandakan aurat yang terakhir kalinya tertutup. Jadi kalau kita membaca Allahumma ana la dzikra wa syukrika wa husni ibadati, jadi amal ibadah tadi tidak bisa menanggung, memperjawabkan tanggungan jawaban kita. Nah jadi bila kita membaca doa Allahumma, ingat awan Allah, Allah al-Zikra, ingat dengan Allah, ingat dengan Nabi. Makanya itu jangan sampai lepas daripada ingatan kita. Sama dengan sembahyang, tujuannya hendak mendapat apa oleh, tapi nang disembahyang awan Tuhan, muntung ingat awan Tuhan, tapi hati kada ingat awan Tuhan. Nah berarti kan nang didapatnya kada nang hendak ganal timbul halus. Timbul halus lalu yang asa ngalih, halus mengharap anda ganal, tapi dapat nang halus. Ada salah kita itu, ada salah Tuhan itu salah kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, artinya Allahumma ini, ya Allah tolongi ulun kalau bahasa kita. Ala jikrika, atas selalu ingat jikir lawan pian. Ulun ini sudah ingat awan pian sampai akan hati pian, supaya pian dapat nang sesuai diharapkan. Lalu kita ingat bersyukur pulang, bersyukrika, syukur kita awan nang diingatkan Allah tadi. Karena syukur ingat awan Nabi gitu. Ini rajin baca doa kayak apa? Baca hajatah atau pada paham sama sekali kah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, dengan Rabbana kebesarannya Allah, fid dunya disarahkan awan aku. Ku ikuti hasanah, minta kebaikan, tanggung jawab kita kebaikan. Jujur kada kebaikan itu minta tanggungan atau Tuhan kah? Nih kubari amanah wanita nih tanggung jawab kita, mana aku kayak apa pulang di sini. Kebalikannya, wafil akhirati hasanah, hendak mendapat kebaikan dalam surganya pian, tapi memintanya beda. Maksudnya beda itu nah kayak tadi unjunan, lalu kan dapatnya halus, sayanya unjunan. Coba unjun bujun, ma unjun nggak ada lagi unjunan, pasti nang diharapkan nang dana. Itu nang nyata dulu menurut pendapat pemikiran kita. Nang dimasukkan ulun sini Allahumma a'ini ala zikri-zikrika. Artinya aku ini didampingi oleh Allah. Paham enggak? Didampingi oleh Allah. Jadi yang kita dapat itu bukan punya Allah mendampingi kita, salah sih tidak memberi pasti nanggana. Contohnya aja orang tadi, maaf bukan sombong, ini nang nyata. Contoh kalau orang memberi guru kada mungkin nang halus, pasti nang dana. Hakun seorang mengalah asal sih dapat nyaman, menyenangi hati orang alim itu surga ganjarannya. Ulun pernah membaca menakib Sarwani Abdan. Si itu pak guruan memberi makannya anak murid ya Pak. Nah ini ulun amalan ulun nang berapa tahun Pak guruan memberi makannya anak murid, amalan ulun tuh. Nah Sarwani Abdan itu memberi makannya anak murid. Kalau Pak anak murid medis kan udah. Ayo Pak Guru memberi makan nih, kenapa? Itu amalan orang wali.
Nah kayak itu. Kita kan dapat wali hawanya barang. Kawalian itu. Nah, itu. Jadi di situ bunyinya martadadalillah, hanya ridha dengan Allah. Jangan ridha dengan manusia. Bila ridha dengan manusia sama dengan kita juga mati juga. Ridha martadadalillah Allah, ridhanya Allah, keridaannya Allah. Itulah yang mendapatkan ganjaran dan pahala. Nang kada disangka pahala dapat. Bingung kayaknya. Waktu di kapan ditutup dengan auratnya rapi. Nah, begitunya dibukakan mukanya, melihat di mana ini aku rezeki ini datang. Rasa kuat minta akun Tuhan. Kenapa? Tuhan mendampingi selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, itu. Jadi alhamdulillah banyak rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Makanya wa husni ibadati, ditambahi dengan amal ibadah. Jangan meminta aja ibadah kada. Besukan Tuhan beri rezeki, tang hari beri rezeki, malam diberi rezeki, sambahyang kada, nang dimakan pian nang besukan hari kemarin. Itu hukumnya riba, nilai daripada Allah. Meskipun usaha pian itu halal, gawian pian itu halal, dagang pian halal, bisnis pian halal, orang nggak ada beribadah, nang dianggap nilai dari Allah, itu hukumnya kena dalilnya adalah riba. Tuhan nilai riba, nang halal menjadi riba. Ulun guliki lagi sedikit, kan di muka toko, maaf lah nang besi toko ada tulisan. Di muka toko itu kan ada tulisannya khusus parkir toko. Khusus parkir toko jadinya. Artinya khusus ampun toko, bukan orang lain berparkir. Coba pikirkan kalau halus. Khusus parkir toko jadinya khusus parkir tamu toko, jelas. Khusus parkir toko, nang didagangnya itu halal. Tapi nilai di hadapan Allah hukumnya riba. Kenapa dikatakan riba? Jalan umum diulah parkir. Tapi lalu lalang orang tuh adalah minta dengan tata kota. Ada minta, oh tata kota aku minta izin besan parkir. Ada minta. Selama ini berjual, selama itu dinilai oleh Allah hukumnya adalah riba. Nah, ayo sedikit janganlah kita. Dan senang sedikit nang kita kata-kata itu namulah kita menjadi kemudaratan dalam kehidupan. Orangnya sembahyangan tadi meninggalkan waktu, sambahyang kada pernah meninggalkan waktu, sedekah digawi, haji sudah digawi, tapi parkiran muka toko khusus parkir toko. Nah, kada sadar kadanya itu. Coba bila anak maulah nih polisi minta izin dulu dengan tata kota. Nah, tata kota ulun nak mulai izin khusus parkir tamu toko. Nah, gitu. Nah, lo bayar tuh gini. Nya kan meminta tata kota, bayar tuh. Bila nya mulah seorang, hukumnya riba. Nah, sedikit gawalan. Tapi hendak minta husnul khotimah dengan Tuhan. Tapi kelakuan kita lepas daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, jadi hendak tuh sunnah Nabi dulu nang kayak apa bujuri sunnah Nabi, hanya kita manggawi nang paucangan nang kita gawi. Lalu hidup tuh dunia berbarakah, akhirat pun berbarakah. Selalu Allah tidak lepas dan tidak luput, Allah giring kita dan dipandang oleh Allah dengan amal ibadah kita itu. Nah, jadi mendapat taufik dan hidayah, hendak mendapat taufik hidayah, amun dalam hati di dalam hajat ingat awan Allah, hati ingat awan Allah, tapi mbak tuntung menguyak orang salah ulang nih itu. Jadi lapas dua, nang bagusnya itu tuntung beribadah itu jangan hendak menyambat orang, sampuk akan ke asar. Mama dari zuhur ke asar, kena dilatih sampai habis asar ke maghrib, habis ke maghrib kena ke subuh, malam kena nguya orang, malam nguya orang berarti kan gering.
Walima hajal wujud ila musyiril maqdud. Pagum warna diwayud di hairan fi kulli syai'in. Artinya demi Allah apa di permukaan bumi ini sabarataan, di sini bahasa kita lah sabarataan mengisyaratkan adanya zat yang wajib disembah, yaitu Allah. Lihat ada siang dan malam. Apa siang dan malam itu mesti di dalam perjalanannya siang dan malam itu ada yang mestinya apa, kayak panas, hujan. Nah itu kan ada mestinya. Kita pahamkah yang siang dan panas itu ada hujan? Nah hujan itu tadi itu anugerah Tuhan. Panas itu tadi anugerah Tuhan. Itu namanya mensyukuri. Ini nang kada syukur tuh hujan pulang ya para peminjam organik. Karena hujan pulang para obatan nambani. Nah itu orang kan kebiasaan tuh menyambat. Jadi nang diucapakannya tadi inya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu terhapus dengan kata-kata tadi. Ulun contohakan, pian tubuh ulah rumah 5 tahun hanya tuntung ulah rumah. Ada sedikit waktu 5 tahun dapat pian api menyala di rumah pian, tabakar rumah pian, sekejap mata hancur di bumi prasada. Rumah tadi hancur, nang pian berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian pian merasa nah hujan pulang harinya aja kayak menjamur benih. Nah hilang tuh. Baguli pulang dari bawah, dari nol pulang. Tapi pang untung Nabi itu menanggung jawab. Kalau sudah itu tadi amanah datang kepada anak manusia, lahirlah seorang Nabi. Nabi dapat amanah, menimbulkan amanah kawadah kita. Makanya Nabi itu kita ini lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Kedudukannya tinggi daripada malaikat. Tapi bila kada paham, lebih hina daripada binatang. Makanya jangan hendak menyakiti saudara-saudara kita yang hendak menyakiti orang. Contoh, pian menyambati orang atau menunjuk orang, nah, tunjuk kayak ini, maaf, nah, tunjuk kayak ini. Ikam nih, misalnya, 4 jari kepada kita. Seikung nang ditunjuk, 4 kepada kita. Ikam nih maling, seorang di maling di bari. Ada merasakan yang menunjuk. Ikam nih nakal, seorang ini nakal juga. Sekali tunjuk nakal ke seorang 4 kali jarinya, nangka ini ya juga. Nah, kita nakal, 4 jari ke kita juga. Kebalikannya. Jadi mun orang paham kedua ini menunjuk kayak itu, kedua ini mah nyambat orang. Karena ingat awan zikirnya tadi. Nah, jadi nang wajib yang disembah itu adalah daripada wujibal wujud daripada Allah. Nah, jadi bila kita ingat wujudnya tadi adalah wujudnya Allah, ingat dengan Allah. Apa yang dibaca, ingat dengan Rasulullah. Kita ini apa membaca? Itu makmum. Lalu makmum ke dalam awadah kita yang mengikuti adalah makmum. Makanya orang hendak sampai hadirat Allah itu melalui titian, jembatan. Nah, orang hendak nyebrang itu melalui dengan jembatan. Bahasa Banjar titian, jembatan. Jadi hendak hadirat Allah itu melalui dengan jembatan. Melalui dengan mana? Minta jembatannya mulai dari ilmu. Dari ilmu, pahamkan ilmu. Dari pahamnya ilmu, mengingat dengan amalan ilmu. Mengingat amalan ilmu, mengingat
dengan yang diingatkan kepada ilmu. Itu jalannya. Kena bertamuan dengan sifat-sifat kayak sifat zat, asma. Nah, bertamuan kena di situ. Di situ bertamuan, nah membesarkan hanya Allah, nah dibesarkan hanya Allah, nah membesarkan hanya Rasulullah. Jadi pada hakikatnya yang kita baca Allahumma anala dzikra wa syukrika wa ibadati. Jadi nang ibadah itu nang mana? Nang membawa ibadah itu nang mana? Nang membawakan keberkahan ibadah itu nang mana? Memberikan syafaat itu nang mana? Dalilnya yaitu tadi sifat-sifat yang tajalli ada di diri kita. Nah, mana diri kita yang diberikan anugerah amanah baginda Rasulullah nang kepada kita. Amanah mana? Yaitu adalah sifat Nur Sayyidina Muhammad nah ada pada kita. Yang mana yang memaham? Mudahan paham ya. Jadi lebih paham kadang ngalih. Karena kalau kadang-kadang ngalih, tadi pang hendak mau unjun, amunnya hendak mau unjun untuk ada perlu syariatnya. Kita kan ada unjunnya, ada talinya, ada kawatnya, ada apa umpannya, itu syariat ngarannya. Amunnya sudah sampai ke situ, Allah mendampingi, ada perlu berumpan, ada perlu berkawat. Mun Allah mendampingi, timbah angkat untantaran unjun, nunduk timbulan. Tinggal nak memilih ya timbul sudah haruan timbul. Apa lagi bau unjun, apa lagi berkawat, tinggal mencatok aja pakai tentara mati ya. Nah, itu umpama pahamnya pian dan sudah paham. Nang dicari itu nang kayak itu. Kita ini diberi Tuhan nang kayak itu tapi ndak ngalih. Hendak uyuh harus sayangi diri dia dengan amal dia. Makanya orang tuh yang dianugerahi Allah dengan satu yang ada dianugerahi Allah beda. Ini ulun contohkan lagi. Orang tuh makan di warung. Allah berikan rahmat itu bukan manusia aja, makhluk binatang juga bisa. Orang tuh makan di warung. Orang ini makan dudukan, sudah selesai makan. Pakai kesahan masalah bisnis. Tulang sudah berhamburan di bawah. Kucing itu duduk melihat tulang tadi. Berarti orang itu nak ada diberkahi oleh Allah. Duduk kucing, dagingnya, tulangnya banyak situ. Mencium aja, ada kucing duduk babunya, kucingnya dikiau. Kucing suruh makan, dia angkat-angkat pulang kucingnya dibarangan kamu untuk kucing. Ya kucing mencium aja kalau makan. Berarti orang itu yang ada diberkahi oleh Allah. Datang, nah hanya makan, menuknya sama. Nah hanya makan ini datang, belum mesan kucing itu buka, langsung berputar-putar di batis orang nang hanya memasan. Padahal menunya sama. Berarti orang inilah yang diberkahi oleh Allah. Melihat kucingnya berkurang, menyipak ke kuring itu tadi, kucing tadi, bukalah kucing, hilanglah barokah itu pada hari itu. Nang itu namulah menghalangi rezeki kita. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali beliau itu begitu tersungkur di hadapan Allah. Erfa, angkatkan kepalamu Imam Ghazali. Apa kamu mohon? Apa kamu minta? Jadi Imam Ghazali andai kata dalam hati beliau, andai kata di muka di gunung ini jadikan Allah emas, kusumbangsikan. Emas di muka ini, begitu Imam Ghazali itu mengangkat matanya, kepalanya melihat dasar emas. Gunung di muka 2 biji itu emas. Itu Imam Ghazali. Emas disumbangsikan Imam Ghazali, disedekahkan Imam Ghazali. Dikira Imam Ghazali aku sudah jelas sudah masuk surga. Harta Imam Ghazali itu kadang tersisa. Hari ini diciduk, dibagiakan, esok tumbuh lagi emasnya. Diciduk, dibagikan lagi, habis lagi. Sampai ke negeri yang tidak ada dikenal oleh para pembagi tadi.
Negeri yang kada dikenal lagi itu, kada tahu lagi orangnya. Sampai ke sana dibagikan. Tihang Madinah itu amas, tihang Makkah itu ada nang amas, ini ambil diganti orang deh, karena orang kita ini culas. Di Madinah itu amas di zaman tahun 19 berapa itu 72, 73 itu orang berangkat haji mau ikut ke amas. Nah, ikutnya tihang amas diikutnya. Karena emas itu kenyal-kenyal. Nah itu amas Imam Ghazali itu tihang-tihang Madinah tuh diikutnya, ditangkuknya, kena diwisinya bihirat, diharunya dan tangguk apa? Tahinya diharunya di kantongan. Dikumpulakannya amasnya, dibawanya kulit. Sugih di kampung orang itu, tapi kada pernah hujan. Kada pernah hujan. Kenapa? Datang pada orang alim, alim. Ulun betapa nantian, kenapa rumah di sini sebelah situ hujan, di RT situ kami sini kada hujan, kenapa? Dia alim, takut dipangdirikan, salah apa ikan? Ada paham juga. Naik pulang kamu alim, tunggu tol anu pang. Ulun ini kenapa? 20 rumah ulun ini aja nak ada hujan, si jam mega hujan. Nah itu orang alim, takut dipangdirikan. Jawabannya sama. Kalau ikam ada salah datang haji, ada aja. Apa yang bawa? Mau ikut amas. Amas diikut, karena sampai ke gedung bira dalam kantongan diharu. Nah, ambil amasnya dibasuh, dijual. Nah, amun mencuntang tetap kapurang. Nah, itu adalah amas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu malamnya habis membagi sedekahnya si itu 2 biji gunung disedekahkan, habis disedekahkan. Esok tumbuh lagi, malamnya tamimpi. Rasa senang Imam Ghazali tamimpi. Tamimpi siapa? Tamimpi Allah langsung, bukan Rasulullah, Allah langsung. Kata Allah, Allah datang dalam mimpinya. Allah kada berpendar dia. Lalu Imam Ghazali ini rasa senang. Ada apakah gerangan Imam Ghazali? Allah menemui aku, kata Imam Ghazali. Allah senyum aja. Tak bangun, tak guring pulang, tak mimpi pulang kedua kalinya. Ada apakah gerangan? Jawabannya Tuhan kata menjawab. Diam aja Tuhan. Tak bangun pulang, esok harinya bangunan menghitung amas. Nah, menghitung amas, menulis gunung si A, kampung si A, kampung si B, amas ini dibagikan. Jadi anak buahnya ini apa membagi amas ini banyak. Kalau ini kalau membagi amas, kalau ini apa dikuranginya, ya lah. Nah berkurang. Paham lah berkurang? Apa banyak apa ngarangnya? Banyak pipilannya. Nah kalau bahari Imam Ghazali dulu amas 1 buah rumah 1 kilo umpamanya. Jangan dikurangi lagi, ada kita tukang bagi mengurangi. Upah berjalan. Nah itu kita. Nah jadi dibagi. Jadi Imam Ghazali menulis, menulis ke ini, saat tulis. Tutong menulis tuh datanglah seekor lalat. Datang seekor lalat langsung menghinggap di ujung pulpen. Imam Ghazali itu menulis itu. Sidin waktu menulis tuh keringat sidin gugur sangkut di ujung pulpen. Datang lalat mengisapnya di ujung pulpen itu. Kenyang lalat menghisap keringat Imam Ghazali tadi. Terabang tahan sidin nahan tahan sidin. Sudah lalat tuh kenyang mengisap terabang. Malamnya tak mimpi pulang dengan Tuhan. Jadi tak mimpi dengan Tuhan. Lalu Imam Ghazali ini bertanya, ada apakah gerangan yang ketiga kalinya menemui aku? Apakah karena aku sumbangsiku tadi, maka pian datang menemui aku? Ujar Imam Ghazali. Lalu Tuhan berkata, nah ketiga kalinya, bukan itu yang ku maksud. Aku datang ke sini jesidin kada apa-apa, bukan sumbangsi hitam. Nang 2 biji gunung niat ikam nak minta hidup akan gunung, amas ku jadikan amas, tataku kabulakan jesidin. Nah aku datang menemui ikam ketiga kalinya adalah ikam membiarkan seorang lalat ciptaanku kenyang menghisap keringatmu. Itu aja. Kenyang keringatnya dihisapnya apa? Kenyang tadi dihisapnya lalat.
Sebab itulah aku menemui ikam. Andai kata ikam kada membiarkan makan itu, belum tentu ikam masuk surga. Sebab ikam membiarkan seekor lalat menghisap keringatmu itulah, itu nang ketamu itu bukan sumbangsihmu. Nah jadi sama dengan berzikir kita tadi. Apa nang zikir kita itu dengan baik? Apakah zikir kita itu mendapatkan keberkahan akhirat atau mendapatkan sesuatu bala bagi kita? Nah, zikir aja. Kenapa zikirnya? Membaca itu amanah, sampailah ke hati kita yang tulus. Jangan hanya bacaan, hanya jangan membaca zikirnya, hanya jangan membaca ingat awan Allahnya. Sampaikan tuluskan hati niat kita itu. Dengan tulus tadilah itu namanya keberkahan hidup kita, keberkahan akhirat kita. Nah itu karena yang dipanggil oleh Allah, aku dengan jiwa yang tenang memanggil ikam. Dengan aku tenang, ikam pun tenang. Ikam datang dengan tenang, aku pun menyambut dengan tenang, kata Allah. Arti tenang itu artinya tidak ada huru hara hati, tidak ada kegelisahan hati. Itu yang dikatakan dengan tenang. Artinya kita ini hadir di sini, kalau ada menghendaki kada datang, duduk di dalam hati kita, tidak bakalan kita bisa berzikir. Nah, usahakan zikir kita itu ingat awan Allah itu, usahakan seolah-olah sidin yang menjikirakan kita. Di mana sallallahu ala Muhammad, artinya apa? Sallallahu ala Muhammad, Allah berselawat kepada baginda Muhammad. Jadi banyak hijau baca itu sallallahu ala Muhammad, jangan sallallahu, nah tasabdu hanya sallallahu ala Muhammad. Sama berzikir la ilaha illallah, panjang menambah itu. Nah itu tak salah. La ilaha itu kan ada panjang nih kok. Kenapa dipanjangin? Kan banyak nih. Nah iya kada paham. Jadi la ilaha illallah kayak itu nah benar. Coba itu ijar aja nih. Berzikir kok. Wah. Izin yang baca masbuk mana bacaan sidin. La ilaha illallah panjang. Ada panjang sih tuh. Nah jadi itulah namanya kemudaratan bagi kita. Nah ulun malam ini membaguskan aja. Ini kan belajar kayak ini dulu, karena kuncinya orang pada akan bulan. Tapi kayaknya dulu dasar pulang kan. Biasanya ulun melajari itu 3 kali dasar, hanya sekali tembakan yang panas. Nah itu pelajarannya. Nah jadi itulah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta amal dengan ibadah dengan baik, tapi perilaku kita nang kada baik. Nang kada baik inilah nang menimbulkan jadi wahana, kalau wahana merubah merusak daripada amalnya kita. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bujur membaca Allahumma inna la dzikra, jadi kita ditolongi oleh Allah. Allah selalu menolongi kita. Amunnya, andaknya di dalam hati yang paling dalam. Nah, jadi ingat awan Allah, ingat ulang syukur yang diberikan oleh Allah. Jangan dirusak syukur tadi. Hari ini panas, kena hujan ulang, jangan kan ingat syukur ngaran ini toh. Nah itu nama ulah kita nang merusak sehari nang itu tadi. Sehari kita waktu 24 jam, lalu rusak amalnya kita. Makanya Rasulullah memberikan nasihat lawan bubuhan kita. Ada contoh Rasulullah memberikan pesan kepada Muaz. Ya Muaz, ini yuhibbu. Wahai Muaz, ya, aku cinta lawan ikam. Kayak apa aku cinta lawan ikam? Kira-kira seandainya tuh orang hebat, Rasulullah tuh mengiya Muaz. Ya Muaz, ya Rasulullah, aku cinta awan ikam. Kayak apa? Misalnya pian nih, umpama pian nih. Pian dikiau oleh Bapak Bupati.
patuh ada dengan bupati. Lalu bapak bupati kiau, orang pejabat mengiau pian, rasa apa pian? Rasa senangnya pian tuh kayak apa? Bangga benar, ikan tahu lah aku bikin bupati, wah mau benar, diberi bupati ya belum duit, mau benar tak? Nah kayak apa? Nah ini Nabi mengisyaratkan, ya Muaz, aku cinta awan ikan. Kayak apa? Rasa kada berjejak lagi hati Muaz. Sakingnya Nabi mau ucapkan orang yang tinggi itu mau ucapkan dengan kita. Maksud ulun itu paham tidak? Allah sendiri yang turun sallallahu alaihi Muhammad. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kayak apa kita? Allah itu berselawat kepada Nabi, kita lah kan berselawat. Selawat kita di mana? Kita ini ngaran dapat amanah, ikuti amanah itu. Nah supaya pian mengikutinya jangan dilapas lagi. Jadi itu mengatakan kepada Sayyidina Muaz, ini yuhibu, aku cinta lawan ikam. Ya sudah kalau bahasa kita lah. Tapi ada satu pesan aku, kata Rasulullah. Apa pesan pian? Tingkatkan ikam membaca apa yang ada pada ikam. Maksudnya tingkatkan apa yang dibaca ada pada ikam. Ingat dengan Rasulullah tadi, apabila kita membaca misalnya Allahumma barik lana, ingat tuh dengan Rasulullah. Ingat dengan Allah, ingat dengan Rasulullah. Jadi hati kita tuh kada kosong apa yang kita ingat. Paham juga gitu, ingat apa tuh. Pelunjukan aja di Fatihah, pian paham. Pian tuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pian paham lah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ingat awan Allah. Lalu kita ingat awan Allah, puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku memuji kepada Allah semesta alam. Karena tadi pian Bismillahirrahmanirrahim, karena kasih sayangnya Allah, pian puji. Lalu nang pujian tadi memberikan bekas keberkahan atas bagi pian nang diri pian tadi. Paham kan itu? Mudahnya paham benar. Tadi ulun contohkan pian menunjuk 4 kasaurat. Itu kejelekan, amun menunjuk kebaik, 4 kebaikan datang ke kita. Itu namanya nang diberikan amanah, banyak amanah nang diberikan kepada kita. Kita kada paham amanah sih. Paham sudah? 4 amanah yang diberikan kepada kita. Kita sekali berbuat 4 dapat pahalanya. Itu faedahnya. Ar-Rahmanir-Rahim, dengan kasih sayangnya dan menyayanginya. Malik Yaumiddin, mempunyai kerajaan, ada milik sidin. Ampun sidin jangan diambil, ampun sidin. Kerajaan sidin jangan diambil, tapi kami umpat lewat di kerajaan sidin. Umpat siapa? Umpat Rasulullah. Ingat awan Rasul. Jadi mana kosong hati kita, ibadah kita karena kosong. Kalau bahasa bacaannya, dalam bacaannya itu sabar dan bayatisyur. Iramanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu bayatisyur. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah itu bayatisyur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu bayatisyur. Iramanya itu bagus karena bayatisyur bagus. Lalu kita berkesan dalam hati. Nah, jadi bacanya pada tadi hantam bayatisyur. Jadi berkesan dalam hati. Munnya kada tahu di mana, berarti tanpa jalan. Paham kada? Tahu tanpa mana, kada tahu tanpa jalan. Nah jadi perlu juga belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu bayatisyur namanya. Nah jadi kita
paham dengan makna bayati itu berilmu, itu jalan kita menuju kenyamanan hati. Paham gak dah? Paham gak ada nih? Nah kayak itu juga Rasulullah menghendaki tadi, ya Mu'az, aku yuhibbunahum, aku cinta dengan ikam. Kecintaan Mu'az ini merasa Mu'az dicintai, Mu'az gembiranya. Syukur-syukur jesidian aku dicintai oleh Rasulullah. Saking anunya kan. Nah begitu juga kita ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya itu dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Banyak. Allah sayang dengan kasih, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah. Dengan pujian tadi menjadi keberkahan bagi orang yang memujinya. Dengan keberkahan orang memujinya, disitulah mendapat syafaat dan keridaan Allah. Bila Allah reda, Nabi pun reda. Bila Nabi reda, Allah meridainya. Inilah yang berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman deh kalau sudah memahami tak? Karena Allah lanjutkan pelan. Nah, disitulah maknanya menggunakan di antara kita beradab, bergaul dengan Allah, dijaga lisan kita, berzikir dengan hati, artinya selalu ingat awan Allah dengan lisannya kita, mengucapkan dengan kalimat umpama la ilaha illallah, Allah atau hu itu kita ampunan kepada Allah. Allah atas diri kita, hu itu adalah pengampunan kita kepada Allah. Jadi boleh baca kita anak berzikirnya hu pengampunan kepada Allah. Bilanya Allah, Allah di dalam hati kita. Bilanya kita hu, itu adalah pengampunan kepada Allah. Lazimkan dalam hati, maka menjadikan dosa kita terkikis dan berjatuhan. Bagus sekali. Tapi pahamkan tadi dengan bayati syur, iramanya. Bilanya bayati syur, iramanya paham, kayak berzikirnya bagus, zikirnya la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, ini itu panjangan. Nah itu kan ada merasap di hadapan Tuhan. Nah merasap tadi contohnya Allah baca Fatihah supaya paham. Lagi ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu irama bayati syur. Lalu merasap di hati, itu arahnya baisi, pahamlah. Nah bila sudah bisi tadi, itulah yang dikatakan termasuk amalan-amalan lisan kita. Nah anugerah kita, lalu kita pada mencari anugerah, kita mendapat keberkahan dari Allah. Dengan demikian itu yang menghancurkan, membinasakan atas perbuatan-perbuatan kita yang tercela pada hati kita. Jadi bila pian jujur, nang perbuatan pian di diri pian nang pada baik, itu akan berjatuhan. Nang tercela hari ini menyambat orang akan dihapuskan oleh Allah. Kalau pian bujur-bujur tadi, mudah-mudahan pian dibujurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.